Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali penjelasannya. Jadi, dunia ini adalah tempat singgah, bukan tempat tujuan. Saya ingin bercerita selanjutnya tentang hakikat, tentang kisah awal mula penciptaan manusia. Ada yang tahu, teman-teman? Ini sedikit gambaran aja ya, supaya kita paham dulu tentang asal-usul kita, supaya nanti pada saat kita belajar ke depannya, materi ini sudah ada frame-nya di otak kita. Coba awal mula penciptaan manusia itu seperti apa? Makhluk manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di atas langit, di surga. Pada saat Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadanya. Dan Allah pun menyuruh salah satu golongan jin yang ada di langit pun untuk sujud. Saat itu malaikat menyetujui. Malaikat bersujud kepada Nabi Adam, namun iblis menolaknya. Allah Azza wa Jalla akhirnya marah kepada iblis. Dan Allah menghukum iblis. Makanya nama iblis ini adalah nama hukuman dari Allah yang artinya terputus dari rahmat Allah. Akhirnya Allah menghukum iblis dengan memasukkannya ke dalam neraka. Iblis merasa tidak terima dengan Nabi Adam. Dia gak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia menganggap dia jauh lebih baik kedudukannya daripada Nabi Adam. Nah, singkat cerita, iblis bertekad untuk bagaimana caranya mencelakakan Nabi Adam. Maka iblis menggodalah Nabi Adam saat berada di surga. Saat itu dan Bunda Hawa ada di surga. Nabi Adam dan Hawa diperintahkan sama Allah untuk menikmati surga kecuali tidak boleh mendekati satu pohon. Namun iblis merayu Nabi Adam dengan tipuannya untuk menyuruh Nabi Adam memakan buah tersebut. Karena kelihayan tipu daya iblis, Adam dan Hawa akhirnya menyetujui. Akhirnya Nabi Adam memakan buah tersebut. Dan Allah pun marah kepada Nabi Adam.
akhirnya Adam dan Hawa yang tadinya ada di surga, pertama yang Allah lakukan adalah Allah menyingkap auratnya yang tadinya tertutup aurat. Allah singkap aurat Adam dan Hawa. Lalu Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan kondisi Adam dan Hawa terpisah jauh. Jadi inilah awal cerita kenapa manusia ada di bumi. Yaitu sebagai bentuk hukuman. Akibat kesalahan Nabi Adam yang lebih mendengarkan nasihat dari iblis daripada perintah Allah Azza wa Jalla untuk tidak mendekati buah tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan sebagai manusia untuk menyadari jika kita berada di dunia ini memanglah sebagai bentuk hukuman atau ujian. Makanya kenapa dunia disebut Darul Bala atau rumahnya ujian, tempat ujian. Jadi manusia itu di dunia sama Allah dihidupkan untuk diuji. Diuji apa? Diuji siapakah siapakah yang paling baik amalnya. Makanya kenapa di dunia ini kita akan menemukan banyak sekali rintangan-rintangan, musibah, ujian. Ujian ini bukan hanya berupa musibah ya. Allah memberikan ujian itu bisa jadi dalam bentuk kesenangan ataupun kesedihan. Dua-duanya ujian. Dan semua ini memang dihadirkan untuk menguji kita. Dan nantinya, makanya Allah siapkan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Berupa surga atau neraka. Jadi hal ini harus banget kita paham dulu. Jadi dunia ini bukan tempat wisata. Bukan tempat senang-senang. Bukan tempat istirahat. Melainkan tempat ujian. Untuk itulah makanya kenapa kita di dunia ini harus belajar banyak hal. Supaya apa? Supaya kita bisa lulus ujian. Kenapa sih kita harus belajar? Supaya lulus ujian.
Coba sekarang kita bayangin di sekolah besok mau ujian, kita nggak belajar sama sekali, kira-kira bisa lulus nggak? Nggak mungkin. Kita hidup di dunia, kita berharap bisa lulus ujian, kita berharap bisa dapat reward nih, dapat hadiah, tapi kita nggak belajar, nggak belajar serius tentang bagaimana caranya supaya kita bisa dapat reward ini. Kira-kira bisa dapat nggak ujiannya? Bisa dapat nggak rewardnya maksudnya? Mustahil. Jadi ini hal pertama yang harus kita sadari dulu ya teman-teman. Di Syifa Urama Institute ini, hal dasar yang harus kita pelajari adalah kita di dunia harus belajar untuk bisa lulus ujian yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita hidup di dunia ini. Oke, sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut dengan pelajaran-pelajaran yang lain di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.